Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suprapodi, pendamping PKH untuk Kecamatan Segah. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas modul 8 sesi 13, yaitu tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga, serta lingkungan sekitar dalam pencegahan dan penanganan stunting. Untuk selanjutnya, tonton terus video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah Ibu. Masih ingat Bu apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, tentang janji diri Bu ya. Bisa Ibu sebutkan Bu apa yang sudah kita pelajari kemarin dan sudah dipraktekkan atau belum di rumah? Oke Bu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga yang ada dalam diri kita ya, bukan yang ada di luar diri kita. Nah, sebelum kita membahas itu Bu, kita sekarang bagi menjadi 3 kelompok Bu. Nah, sekarang kita hitung mulai nomor 1, 2, 3. Ayo coba dihitung Bu. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang yang 1 berkumpul dengan yang 1, yang 2 berkumpul dengan yang 2, yang 3 berkumpul dengan yang 3. Ya, yuk dicek temannya masing-masing Bu sesuai dengan nomor yang tadi yang disebut ya. Terima kasih Bu, Ibu sudah berkumpul. Sekarang yang kita bahas adalah dari masing-masing kelompok Bu disiapkan pulpen sama buku catatannya ya, sebelum nanti masing yang saya sebutkan ini yang saya bacakan Ibu tulis dan Ibu bahas bersama kelompok masing-masing Bu ya. Nah, silakan siap-siap Bu ya, kita tulis. Nah, didiskusikan Bu ya apa yang saya sebutkan nanti, yaitu apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk mencegah stunting. Nah, silahkan Bu ditulis Bu apa yang saya bacakan. Saya ulang lagi ya, apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Sudah ditulis Bu? Oke, sekarang silahkan dibahas bersama kelompoknya masing-masing. Ibu sudah selesai semua apa yang didiskusi sama dengan kelompoknya masing-masing. Begitu kita lanjutkan Ibu ya. Nah, sekarang saya minta bantuan dari kelompok 1 untuk membacakan apa yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Silahkan dibaca Bu. Ya, baik sekali, bagus sekali. Lanjutkan kelompok 2 Bu, dilanjutkan, dibacakan apa hasil yang didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ya, terima kasih. Lanjutkan kelompok 3 Bu, silahkan dibaca. Ya, bagus sekali Bu. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu karena masing-masing dari kelompok sudah berdiskusi dan membacakan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada teman-teman yang ada di kelompok. Oke, kita lanjutkan Ibu ya. Nah, dari apa yang kita diskusikan tentang kemampuan diri dan keluarga dalam menangani stunting yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk pencegahan stunting, itu ada beberapa contoh Bu ya. Nah, sekarang kita berikan dalam bentuk tabel. Nah, di tabel ini Bu ada 10 contoh yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam pencegahan stunting. Saya bacakan Ibu ya. Nah, nanti di tabel ini ada contoh-contohnya dan nanti Bapak Ibu-ibu bisa menjawab apakah yang saya bacakan ini sesuai enggak atau merupakan contoh atau bukan dalam penanganan stunting. Saya bacakan Ibu ya. Untuk yang pertama, contoh yang pertama, apakah Ibu sehat selama kehamilan? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Iya Bu ya, saya tandai. Oke. Yang kedua, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Iya atau tidak? Oke, memberikan dukungan ya. Contoh yang ketiga, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Bapak-bapaknya terlibat nggak Bu di rumah? Terlibat. Oke. Yang keempat, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Nah, selama ini kalau ibu punya anak kecil, itu anaknya menyusu enggak Bu? Menyusu dari umur berapa Bu? Baru lahir Bu ya, sampai 6 bulan Bu. Lanjut, nomor 5. Apakah asupan gizi anak sudah mencukupi setiap hari? Sudah Bu ya. Nomor 6. Apakah anak termasuk bersih? Nah, apakah anak-anak ibu di rumah itu sudah bersih belum Bu? Rajin dimandiin,
tangannya selalu dijaga kebersihannya. Sudah Bu ya? Oke, sudah. Yang nomor 7 Bu, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Nah, ibu rajin ke posyandu Bu. Harus rajin dong Bu, kalau tidak rajin nanti batunya dipotong. Rajin Bu ya. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Nah, ini kalau ke posyandu Bu, pasti ditimbang nih tinggi badan sama berat badan. Biar rajin Bu ya. Oke, lanjutkan. Nomor 9. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Ibu kalau di rumah sering bermain dengan anaknya Bu? Sering, harus sering Bu ya, karena orang tua yang sering bermain dengan anaknya itu dapat merangsang kecerdasan anak Bu ya. Jadi harus orang tua kalau di waktu senggang di rumah saat tidak bekerja harus mengajak anaknya bermain. Yang ke-10, apakah anggota keluarga sudah bekerja untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Nah, ini khususnya bapak-bapak ini, biasanya apakah bapak-bapak itu suka bantu enggak ibunya di rumah? Kalau misalnya ibu lagi ngerawat bayinya, bapaknya bantu nyapu kah atau bantu ngapain? Lakukan dari rumah bapaknya di rumah. Oke, bagus dia, harus saling membantu, harus ada kerjasama antara bapak dan ibu di rumah dalam merawat bayi. Nah, inilah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ada 10 contoh ini Bu ya. 10 contoh ini yang kita bahas tentang adalah pemetaan kemampuan keluarga, kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan. Baik ibu-ibu, untuk sekarang kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu tentang pemetaan lingkungan sekitar dalam penanganan dan pencegahan stunting. Dan saya minta ke ibu-ibu untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Tadi kan ada 3 kelompok Bu ya. Yang satu kumpul dengan yang satu, yang dua kumpul dengan yang dua, dan yang 3 kumpul dengan 3. Jadi 3 kelompok Bu ya. Ayo Bu, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi lagi Bu. Kita akan diskusi nanti masing-masing kelompok. Kita akan memberikan soalnya dan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Setelah itu dilakukan pemetaan dari masing-masing sumber daya itu, apa aja contohnya, kemudian apa aja manfaatnya Ibu ya. Sekarang disiapkan lagi Bu kertas dan pulpennya. Saya bacakan Ibu ya. Untuk yang pertama Bu, kelompok 1 adalah sumber daya alam. Nah, nanti Ibu yang kelompok 1 sumber daya alam itu sebutkan contohnya apa Bu, kemudian apa manfaat dari sumber daya alam yang Ibu sebutkan contohnya. Untuk yang kelompok 2 yaitu sumber daya sosial. Nah, nanti Ibu yang kelompok 2 memberikan contoh sumber daya sosial apa aja contohnya, kemudian apa manfaat dari sumber daya sosial. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Nah, Ibu yang kelompok 3 memberikan contoh sumber daya manusia itu apa saja, kemudian manfaat dari sumber daya manusia itu apa saja. Dan sekarang saya meminta kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Baik Ibu, sudah selesai semua diskusinya? Oke, sekarang kita akan jawab secara bersama-sama Ibu ya. Untuk kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 Ibu sudah siap? Kelompok 3? Oke, sudah sama-sama. Sekarang kita jawab secara bersama-sama Bu. Untuk kelompok 1 sumber daya alam. Sumber daya alam contohnya seperti apa Bu? Air. Oh ya, kita tulis Bu ya. Jadi sumber daya dan lingkungan adalah air Bu ya. Manfaat dari air itu apa Bu? Untuk minum. Oke. Untuk apa lagi Bu selain minum? Untuk mandi. Untuk mencuci. Oke. Jadi manfaat dari sumber daya alam masalah contohnya adalah air. Ini manfaatnya untuk kita minum sehari-hari, untuk kita mencuci, untuk kita mandi, dan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Bu ya. Oke, tepuk tangan Bu untuk kelompok 1. Sekarang yang kedua, sumber daya sosial. Sumber daya sosial apa contohnya Bu kelompok 2? Sumber daya sosial teman enggak ya? Enggak. Manfaat apa kita nunggu manfaatnya? Membantu saat kita dalam kesulitan Bu ya.
Oke, Bu. Jadi sumber daya sosial yang kedua, sumber daya sosial ada contohnya tetangga. Yang manfaat tetangga ini saat kita dalam kesulitan itu ada kita keperluan apa tetangga bisa membantu kita, Bu ya. Oke. Untuk yang ketiga, manfaat sumber daya apa itu ya? Sumber daya manusia. Contohnya apa, Bu? Sumber daya manusia ada bidan, ada perawat contohnya ya. Manfaatnya apa, Bu? Nah, kalau manfaatnya bidan dan perawat, suatu saat kita mengalami stunting atau ada keluarga tetangga kita yang mengalami stunting, itu penanganan cepat, Bu ya. Untuk penanganan pertama. Oke. Jadi pada langkah yang kedua adalah kita melakukan pemetaan sumber daya lingkungan untuk pencegahan dan penanganan stunting, yaitu kita sudah melakukan pemetaan dari sumber daya alam, sumber daya sosial, dan sumber daya lingkungan. Itu ada sumber daya manusianya, itu ada 3, Bu ya, masing-masing ada contohnya. Ini kan salah satunya ada air dan manfaatnya untuk minum, untuk mandi, dan kebutuhan kita sehari-hari. Ada tetangga, manfaatnya bisa membantu kita saat kita kesulitan. Ada bidan, ada perawat, yang petugas kesehatan yang dapat membantu kita untuk pertolongan pertama misalnya terjadi hal-hal atau yang butuh penanganan segera. Nah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini, kami harapkan nanti bisa dipraktekkan di rumah, Bu ya. Diajarkan suaminya, dikasih tahu tetangganya, di lingkungan sekitar, untuk kita praktekkan bersama-sama. Jika suatu saat nanti ada tetangga kita atau keluarga kita yang mengalami stunting, agar cepat ditangani, agar stuntingnya bisa sembuh atau bisa keluar dari stunting, Bu ya. Siap Ibu untuk dipraktekkan di rumah? Siap. Oke. Tepuk tangan dulu, Bu. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari modul 1 sampai modul 8 kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan keluarga kita, tetangga kita, di lingkungan kita semua terhindar dari penyakit stunting.